Welcome to our channel. Indonesia lekat dalam julukannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Saking banyak jumlahnya, beberapa wilayah bahkan belum terjamah oleh masyarakatnya sendiri. Hal tersebut kemudian menghadirkan masalah tersendiri. Sebab ada kalanya negara lengah atas klaim wilayah yang dilakukan negara tetangga. Akibatnya, beberapa pulau ada yang sudah, hampir, dan terancam lepas dari Indonesia. Demi menyegarkan ingatan kalian, data fakta hadir dalam 7 daftar berikut ini. Perairan Natuna terdiri atas 7 pulau dengan ibu kota di Ranai. Natuna menjadi alasan dari ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok. Dari banyaknya kasus klaim dan sengketa, sepertinya kasus perairan Natuna lah yang paling awet diributkan. Terlebih sulitnya mencapai kata damai yang datang dari dua perspektif berbeda. Pada dasarnya, perairan Natuna masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE dan telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui UNCLOS tahun 1982. Namun di sisi lain, Tiongkok menjadikan 9 garis putus-putus atau 9 dash line sebagai patokan untuk menyatakan perairan Natuna masuk ke dalam wilayah mereka. Padahal posisi Natuna sangat jauh dari Tiongkok. Kapal Indonesia dan Tiongkok pun beberapa kali mengalami gesekan di perairan bagian selatan Laut Cina Selatan itu. Sehingga pada tahun 2017, Indonesia mengganti nama wilayahnya itu menjadi Laut Natuna Utara. Terbaru pada akhir tahun 2021, pemerintah Tiongkok menuntut Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Hal ini sekaligus menjawab mengapa Tiongkok kekeh untuk mengklaim kawasan tersebut sebagai miliknya. Salah satunya karena Natuna memiliki cadangan gas terbesar di Asia. Blok Ambalat. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur Indonesia. Kaya akan minyak dan berbagai kekayaan tambang laut. Faktanya Blok Ambalat juga menjadi incaran untuk diambil hak kepemilikannya. Blok seluas 15.235 km persegi itu menjadi saksi panjangnya perseteruan antara Indonesia dan Malaysia, bahkan berguling hingga puluhan tahun. Ini dimulai sejak akhir tahun 1960, tepatnya ketika Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru. Indonesia tegas menyatakan Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya, mengingat secara historis Ambalat merupakan wilayah Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur yang jelas masuk Indonesia. Terlebih berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi Republik Indonesia dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 1984, Ambalat diakui dunia sebagai milik Indonesia. Berbagai ketegangan sempat terjadi, dan itu terjadi beberapa kali. Di antaranya ketika 17 warga Indonesia ditangkap kapal perang Malaysia KD Sri Melaka di Karang Unarang yang dianggap masih bagian dari Ambalat pada tahun 2005 silam. Kemudian pada tahun 2007, sejumlah kapal perang dan pesawat Malaysia melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia di Blok Ambalat. Meski demikian, Ambalat masih berstatus milik Indonesia hingga saat ini. Pulau Sebatik. Polemik batas negara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara juga menjadi permasalahan yang panjang. Sebelumnya ditemukan sejumlah patok perbatasan yang memasuki wilayah Indonesia dan diperkirakan mencapai 84 hektar. Sedangkan patok perbatasan di desa Kinokot dan Sumantipal di Kecamatan Lumbis, Ogong, sejumlah patok juga ditemukan berada di wilayah Malaysia. Sebagai jalan keluar, Indonesia dan Malaysia menyepakati bahwa pilar yang dibangun Inggris Belanda itu nantinya akan diganti dan dihancurkan. Pada Juni 2019, pengukuran ulang patok batas negara dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG bersama Jabatan Ukur dan Pemetaan atau JUPEM Malaysia. Hasilnya, puluhan hektar lahan perkebunan dan persawahan milik masyarakat Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara masuk dalam wilayah Malaysia. Adanya pergeseran, patok dan masuknya sebagian lahan masyarakat ke Malaysia sempat memicu keributan.
Pasalnya, masyarakat Malaysia sudah berusaha menggarap lahan yang diyakini masuk wilayah mereka tersebut. Perairan Tanjung Datu. Pada tahun 2014, Malaysia kedapatan membangun 3 tiang pancang setinggi 13 meter di perairan Tanjung Datu. Namun, karena ketahuan petugas navigasi perhubungan laut, aktivitas tersebut berhasil dihentikan oleh TNI Angkatan Laut. Sebagaimana diketahui, pembangunan di kawasan Tanjung Datu, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, perbatasan Kalimantan Barat tersebut telah melanggar batas wilayah Indonesia. TNI yang saat itu berada di bawah Komando Jenderal Muldoko bahkan mengerahkan satu kapal perang kelas korvet KRI 877 Sutedi Senoputra. Sampai pada akhirnya, pihak Malaysia menanggapinya dengan menghentikan pembangunan. Kedua pihak juga setuju untuk bertemu dan membahas kembali batas wilayah dua negara di Tanjung Datu Sambas. Terkait pembangunan mercusuar, pihak Malaysia berdalih hanya ingin membantu navigasi kapal yang melintas perairan tersebut. Malaysia juga mengakui telah membangun tiang pancang rambu suar di perairan Tanjung Datuk dan menyetujui menghentikan pembangunan serta membongkarnya. Di mana proses pembongkaran rambu suar yang dimaksud merupakan hasil kesepakatan antara Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Indonesia dan Kemenlu Malaysia pada 26 Mei 2014. Sipadan dan Ligitan. Masih dengan Malaysia, pulau lainnya yang pernah terseret kasus sengketa dengan Indonesia adalah Sipadan dan Ligitan, di mana dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama memasukkan Pulau Sigitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Polemik ini mencuat pada tahun 1967 dan berakhir ketika keduanya melibatkan Mahkamah Internasional. Tepatnya pada 17 Desember 2002. Ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia dalam kasus sengketa ini. Keputusan tersebut dibacakan Ketua Pengadilan Gilbert Gelong di gedung MI Den Haag, Belanda. Adapun alasan mengapa Malaysia yang dimenangkan dalam kasus tersebut karena negara tetangga ini telah melakukan banyak pengurusan atas Sipadan dan Ligitan. Beberapa di antaranya ialah pengoperasian mercusuar sejak tahun 1960 serta perlindungan satwa burung dan penerapan pajak pengambilan telur penyu yang terkenal dari Pulau Sipadan. Pulau Pasir. Pulau Pasir atau Ashmore Island terletak di sekitar 320 km di sebelah utara pantai barat Australia dan 140 km di sebelah selatan Pulau Rote. Di satu sisi, Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Internasional Departemen Luar Negeri atau Deplu Arif Hafaz Ugroseno kepada Antara mengatakan bahwa pulau tersebut sudah final menjadi bagian kedaulatan Australia. Indonesia pun sudah sejak lama mengakui dan menerima kenyataan sejarah itu. Namun di sisi lain, ada pula pihak yang membantah dalih tersebut. Ya, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat atau YPTB, Ferdi Tanoni justru menilai perjanjian ZEE dan batas dasar laut tertentu Indonesia dan Australia di wilayah Laut Timor batal. Ditandatangani oleh Menlu Alatas Indonesia dan Menlu Alexander Downer dari Australia di Perth, Australia pada tahun 1997. Menurut dia, perjanjian itu harus dinyatakan batal demi hukum. Sebab seperti dikutip dari Republika, yang menyebut bahwa perjanjian tersebut belum diratifikasi oleh kedua belah pihak. Padahal pada pasal 11, perjanjian menyatakan bahwa perjanjian akan mulai berlaku saat pertukaran piagam-piagam ratifikasi. Pulau Karangsinga. Sebagai pulau terdepan, sudah menjadi konsekuensi bagi Pulau Karangsinga untuk berhadapan dengan klaim negara tetangga. Pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia ini merupakan pulau yang berjarak sekitar 3,70 mil laut Tanjung Sading, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, di mana Malaysia sempat mengklaim kepemilikan dari pulau tersebut. Terbaru pada awal tahun 2022, di bawah Koordinator Zona Keamanan Laut Mendagri, Gubernur Kepulauan Riau, dan Wakil Menteri Pertahanan dilakukan peninjauan langsung Pulau Karangsinga. Hal tersebut sebagai upaya mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
serta menegaskan bahwa Pulau Karangsinga adalah bagian dari wilayah teritorial Indonesia. Isu yang beredar selain Malaysia, Singapura juga mengincar kawasan Karang Selatan. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah terus menjaga kedaulatan, terlebih di wilayah perbatasan, sekaligus untuk mengantisipasi agar kasus lepasnya Sipadan dan Digitan tidak kembali terulang. Selain menyimpan sumber daya alam yang melimpah, berbagai pulau di Indonesia juga memiliki keindahan yang menakjubkan. Jadi, sayang sekali jika satu persatu harus diambil tetangga sendiri. Menurut kalian, kenapa kasus klaim pulau di Indonesia bisa terjadi hingga berkali-kali?